Selamat datang di channel Jamaludin. Sebelum menonton, like dan subscribe channel ini biar semakin berkembang. Seorang YouTuber Ciconimasion mengupload video yang berjudul Temanku. Cerita ini diambil dari kisah nyata yang berjudul Sahabat Lama. Kalian bisa mendengarnya di Spotify. Ayo, subscribe. Bentar, Ma. Subscribe. Ayo, subscribe. Mantap. Oh, Cika. Makasih udah nolongin aku. Aku Budi. Kok Titi nggak bisa dipegang ya? Coba deh gua. Titi. Enggak apa-apa kok. Iya, anjir nggak bisa dipegang, Cok. Kemarin dia berantem bisa dah. Mungkin kalau dia berantem, mungkin ini kali pakai kekuatan yang gede banget gitu kan. Iya kan? Iya kali ya. Kayaknya emang setan deh. Ngomong sama siapa? Itu Titi, Pak. Ih, kasar. Ngomongnya titip. Titi, Pak. Itu Titi, Pak. Mana? Kagak ada siapa-siapa. Ah, gitu nih. Jangan nakutin ah. Udah, Pak, yuk. Rumah Titi, Pak. Takut. Yaudah. Senggas, Pak. Aku ketinggalan, Pak. Get lo, wah, lingeling. Nah itu tuh yang keren banget. Ada lingelingnya itu loh, dengan goyang-goyang pinggulnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ya? Halo, calon mertua. Tuyul siapa nih? Kami mau bertamu, Tante. Ayo masuk. Ada mau makan nggak? Tante, ada lauk tuh. Boleh. Saya nasinya aja, Tante. Saya kopi aja, Tante. Saya teh aja deh. Saya air putih aja, Tante. Air putih. Saya air keran aja. Saya gelas aja, Tante. Saya nggak usah pakai gelas. Ajar juga. Gak tau diri. Nggak usah deh. Saya mager. BTW kalian berdua ngapain kesini? Mama, ini aku lah. Kok dia nggak bisa lihat anaknya sih? Lu nanya gua nanya siapa, bangke? Kan itu Titi, Tante, anak Anda. Anjir, anak Anda. Ini makan. Ini Tante nih. Ini si Titi, Tante. Apa salah rumah ya? Ngomong apa sih? Makan aja, makan. Oke, Tante, aku makan. Tante kok gitu sih sama anak sendiri? Parah, anaknya sendiri nggak diakuin. Makan. Tante bilang makan. Mama, ini aku mah. Tante, anaknya mau nangis tuh. Ih, parah nggak diakuin anak. Gua sih nangis jadi roti. Kenapa? Kenapa kalian ngomong kayak gitu? Ada masalah apa? Tahu apa kalian? Tahu Titi? Itu Titi. Iya nih, lihat ini Titi, Tante. Lihat apa? Titi, jangan asal ngomong. Anak saya udah meninggal 10 tahun lalu. Jadi gini teman-teman. Udah makannya udah. Dan tidak jarang dari perkenalan itu mereka pun menjadi teman yang cukup dekat. Suatu hari, setelah melewati 1 minggu yang cukup memusingkan di kampus, Bambang pun sangat ingin jalan-jalan untuk melepas stres. Tangannya seperti meminta uang yang langsung dibalas dengan segenggam pasir dari Agus. Mereka berempat pun kembali tertawa. Keempat orang ini langsung mengeluarkan tenda dan mendirikannya. Setelah itu mereka juga mulai memasak. Untuk memenuhi ranting-ranting itu mereka kumpulkan untuk dibuat menjadi api unggun nanti malam. Ketika kayu-kayu sudah terkumpul dan sudah mulai agak gelap, tiba-tiba saja dari arah jalan mereka datang muncul satu orang laki-laki yang membawa tas ransel. Yud, kamu Yudi kan? Laki-laki itu tersenyum dan mengangguk. Melihat itu, Bambang yang menyebut kata Yudi itu senang bukan main. Dia langsung berlari ke arah Yudi dan langsung memeluknya dengan sangat erat, seperti sahabat yang sudah lama tak bertemu. Tapi kata Bambang, ya memang benar, Yudi ini teman ataupun sahabat yang sudah cukup lama nggak dia temui. Kayaknya udah beberapa hari sudah mulai turun. Waduh,
udah mau malam lagi nih. Harus balik kita nih. Wah, iya. Ayo. Buru-buru, kita beresin, ucap Agus. Mereka pun segera mengemasi perlengkapan mereka. Tapi karena sudah terlalu sore, ketika mereka selesai mengemasi perlengkapan, hari sudah benar-benar gelap. Mau gak mau, mereka pun jalan melalui jalan yang cukup sulit, yang sangat sulit itulah, dengan cara berhati-hati. Kali ini Yudi ikut menumpang di motornya Bambang. Itu masih cukup, karena mereka kan berempat dan bawa 3 motor ya. Jadi masih banyak lah space kosongnya. Selama jalan ini, mereka pun kembali ngobrol, dan di situ Yudi ini berkata, "Bang, daripada kalian semua jauh-jauh pulangnya, mendingan ke kampungku dulu, kan lebih dekat. Besok pagi-pagi setelah istirahat baru pulang. Takutnya kalau kamu paksain gelap-gelap gini bahaya." Dari dalam rumah keluar seorang ibu-ibu tua. "Ya, anak-anak ini dari mana ya? Mau ketemu siapa?" Di situ Bambang menjawab, "Oh, assalamualaikum Bu. Kami ini temannya Yudi. Kami sama Yudi baru aja habis dari pantai. Nih, disensor lagi. Tadinya kami mau langsung pulang ke disensor lagi nih daerahnya. Tapi kata Yudi disuruh istirahat dulu di sini karena udah malam." Mendengar jawaban Bambang, ibu-ibu itu mukanya langsung berubah kebingungan. Beliau pun langsung memanggil suaminya. Beberapa saat kemudian, suaminya pun keluar. "Maaf, anak-anak ini temannya Yudi." "Iya Pak, benar. Saya Bambang. Ini Dwi, ini Adi, dan Agus." Bapak-bapak itu pun menjawab lagi. "Oh gitu. Kok bisa sampai di sini ya?" "Iya, tadi kita diajak Yudi ke sini Pak buat istirahat. Itu tadi Yudinya udah masuk duluan ke kamar Bu. Mungkin nggak ketemu sama ibu sama bapak kali ya." Kini, kedua orang tuanya itu mukanya makin kebingungan. Bahkan sampai nggak bisa berkata apa-apa. Melihat kedua orang tuanya ini bingung, Bambang dan yang lainnya itu juga ikut-ikutan bingung. Sebenarnya apa nih yang terjadi? Kenapa sih? Kok kayak begini gitu? Setelah beberapa detik penuh kebingungan, Bambang pun memberanikan diri menanyakan, "Bu, Pak, apa ada yang salah?" Bapak-bapak itu pun tanpa berbicara meminta Bambang dan teman-temannya masuk ke kamar tempat tadi Yudi itu terlihat masuk. Tetapi begitu mereka buka kamarnya, Yudi itu nggak ada. Kok tiba-tiba menghilang ya? Padahal mereka itu tadi ngelihat Yudi masuk ke kamar itu. Apa Yudi lagi ngerjain mereka? Nah, di tengah-tengah kebingungan itu, bapak-bapak ini pun cerita. "Nak, Yudi itu udah meninggal beberapa minggu lalu. Minggu lalu tuh 7 hariannya." Ucapan itu dibarengi air mata yang keluar baik dari bapaknya maupun dari ibunya. Bambang serta yang lain tentu nggak percaya. "Pak, jangan bohong Pak." Nah, itu tuh. Itu tas yang dipakai Yudi tadi Pak. Bambang menunjuk tas yang tergeletak di pojokan kamar. Orang tua Yudi pun lalu mengambil tas tersebut. Dan nggak ada apa-apa di dalamnya. Kedua orang tuanya pun kembali menjelaskan, menceritakan dan meyakinkan kalau Yudi itu memang sudah meninggal. Tapi meskipun sudah dijelaskan, Bambang serta teman-temannya ini bersikeras kalau tadi dan dari kemarin mereka itu bareng sama Yudi. Dan gak ada yang percaya kalau Yudi udah meninggal. Akhirnya orang tua Yudi pun memanggil beberapa tetangganya untuk menjelaskan kepada Bambang dan juga teman-temannya. Setelah dijelaskan berkali-kali oleh para tetangga, akhirnya tangisan dari Bambang pun pecah. Adi, Dwi, dan Agus pun gak bisa menahan tangis dengan apa yang baru aja mereka alami. Kok bisa ya kayak gitu? Ya gimana bisa, mereka itu 2 hari ya kurang lebih bercanda-bercanda, ngobrol, ketawa-tawa. Yang ternyata yang bareng sama mereka itu udah meninggal.
Tapi meskipun sulit dipercaya ya dengan akal logika, ya itulah yang terjadi. Akhirnya orang tua Yudi pun mempersilahkan mereka berempat untuk beristirahat di rumahnya. Dan keesokan paginya sebelum pulang, mereka berempat ini menyempatkan diri ke makam Yudi untuk mendoakan Yudi. Oke cuy, itulah cerita buat hari ini.